Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah menyebutkan surah Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah atau Madaniyah, terdiri dari 5 ayat. Surat ini dan surat An-Nas turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tali busur. Di situ ada 11 ikatan. Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Lalu dihadirkanlah ikatan tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas diperintahkan membaca bacaan perlindungan atau ta'awudz dengan menyebut 2 surah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ketika dibacakan 1 ayat dari kedua surat tadi, lepaslah 1 ikatan, lalu terasa ringan hingga terlepas seluruh ikatan. Lalu beliau berdiri dalam keadaan bersemangat setelah terlepas dari seluruh ikatan. Catatan. Pertama, apakah surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk dalam surat Madaniyah atau Makkiyah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kedua surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Namun, kebanyakan ulama mengatakan bahwa keduanya termasuk surat Madaniyah. Ibnu Abbas dan Qatadah punya 2 pendapat dalam hal ini. Kemudian yang kedua. Di dalam Aisar At-Tafasir disebutkan bahwa Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi di Madinah pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas turunlah surat Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jibril alaihissalam lantas meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan kesembuhan. Ini khasiat atau istimewanya ruqyah ya. Dibacakan ayat Al-Qur'an, tadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan 2 surat ini kita sebut dengan surat Mu'awwidzatain. Nah, ini sembuh dengan izin Allah. Yang jelas seorang muslim harus punya rasa yakin yang kuat tentang ruqyah ini ya. Yang pertama dari sisi orang yang ingin diruqyah, yaitu yang jatuh sakit, maka dia harus yakin bahwasanya ruqyah itu punya pengaruh dengan izin Allah. Kemudian yang kedua dari sisi orang yang membaca, dia harus yakin juga kalau ruqyah ini punya pengaruh. 2 kriteria ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, ketika membahas masalah ruqyah.